البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Babu Tsalits wa Sittun ba'dal mi'ah 163. Babu sana'in nasi 'alal mayyit. Sanjungan manusia, sanjungan orang-orang kepada jenazah. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini adalah penjelasan bahwasanya sanjungan orang-orang kepada orang mati, kalau itu dilakukan dengan ikhlas, jujur dan ilmu, bukan karena dibayar baru memuji, bukan karena asal bicara padahal dia tidak tahu keadaan sehari-harinya si mati itu. Nah, tapi kalau dia memang ikhlas, jujur dan didasarkan ilmu, maka ini menjadi kabar gembira insya Allah untuk orang-orang yang masih hidup, bahwasanya si mati ini insya Allah akan masuk surga. Tetapi tidak boleh memastikan, karena terkadang Rasulullah menerima persaksian sahabat, terkadang Rasulullah mengatakan kala, tatkala sahabat mengatakan orang ini syahid. Tapi apa? Harapan. Kita berharap harapan yang besar. Kita baca hadisnya, al-hadisut tasi' wa tis'un ba'da tis'i mi'ah. Angka ini kalau kita tekan, hubungannya kemana nanti? Ke bomba mungkin ya, atau ke polis. 999. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala maru bi janazah, orang-orang melewati suatu jenazah. Ya, maru bi janazah. Jadi betul asal dari marobi adalah melewati. Ada orang-orang yang melewati jenazah, fa asnau 'alaiha khaira. Kemudian mereka menyanjung jenazah tadi dengan kebaikan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib, yaitu wajib masuk surga. Summa maru bi ukhra. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain. Dohirnya ada beberapa kematian dalam satu hari. Mungkin ya peristiwa-peristiwa peperangan di zaman Nabi atau yang lain, terserah Allah Ta'ala, memang sudah ajalnya. Misalkan fa'asnau 'alaiha syarra, maka mereka menyebut-nyebut keburukan dia. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajabat, dia wajib masuk neraka. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma wajabat, apa yang Anda maksudkan dengan wajib di sini? Qal hadza asnaitum alaihi khairan. Beliau mengatakan, orang ini kalian menyanjungnya dengan kebaikan. Fa wajabat lahul jannah, maka dia wajib untuk masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra. Dan sedangkan orang yang ini kalian sebut-sebut keburukannya. Fa wajabat lahun nar, maka dia wajib mendapatkan neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi Allah di bumi. Muttafaqun alaih. Tayyib. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini, bahwasanya hadis ini termasuk salah satu dari dalil yang membatasi hadis yang lain. Hadis Aisyah, la tasubbul amwat fa innahum qad abdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang mati, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka amalkan, yaitu tak ada gunanya dicaci maki. Sekarang mereka sedang mulai mendapatkan balasan dari amalan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Nah, sebagian orang-orang yang memang setiap kali ada fitnah hizbiyah, dia melemah, dia melembek, menghina orang-orang yang berusaha setia menolong agama Allah. Dia mengatakan tak boleh mencaci maki orang yang mati, mencaci maki Sayyid Qutb lah, atau mungkin Hasan al-Banna, atau siapa, Yusuf Qaradawi misalkan, karena Nabi sudah melarang. Dia lupa atau entah tidak tahu, padahal dia adalah orang yang punya sanad-sanad bahwasanya
Hadis bukan hanya satu, hadis itu banyak. Hadis yang ini dikhususkan oleh hadis yang lain, telah dibatasi dengan hadis yang lain. Di antaranya adalah oleh hadis Anas di sini sekarang ini, yaitu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk para sahabat bersaksi terhadap orang yang mati itu, menunjukkan boleh apabila memang diperlukan, apabila memang hajat menunjukkan pentingnya menyebutkan itu. Kalau tidak penting ya tidak perlu. Baik. Nah, sekarang tatkala para sahabat menyebutkan secara langsung, tidak diperintah, tidak dikomen, tidak dibujuk untuk memuji-muji, tapi langsung mereka memuji. Maka Nabi mengatakan wajibat, ini wajib. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiah di Indonesia. Ada satu tokoh besar, ketika yang mati adalah istri kepala negara, langsung dia mengkomando orang-orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana pandangan Anda tentang fulana ini? Sementara yang jadi saksi siapa? Mereka orang-orang yang jahil, masyarakat yang banyak syirik dan seterusnya. Langsung mereka mengatakan, oh baik-baik, berarti masih masuk surga dia. Padahal pakai tudung saja tidak. Ini sekedar politik saja di hadapan para tokoh-tokoh besar. Masyarakat memuji agar tokoh besarnya ridho. Ini tidak seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat dan disetujui oleh Nabi, disepakati oleh Nabi. Para sahabat berbicara sesuai dengan kejujuran, keadilan dan ilmu, tidak dengan pola-pola yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang sufiah itu. Baik, maka persaksian sahabat memang diterima, sementara persaksian orang yang non sahabat perlu dilihat baik-baik lagi. Apakah memang mereka sikoh? Siapa yang mensikohkan orang-orang awam macam itu, yang tauhid tidak paham, syirik rajin melakukannya, bid'ah juga rajin dilakukan, sunnah dimatikan. Bagaimana persaksian mereka akan berlaku di sini? Lain dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Anas di sini, orangnya lain. Kemudian summa marru bi ukhra. Kemudian para sahabat melewati jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarra. Kemudian mereka mencelanya tanpa komando, tanpa dendam, tanpa apa, tapi memang mereka adalah saksi Allah di bumi. Taib. Bukan berarti suka memburuk-burukkan orang, suka membongkar aib orang, bukan seperti itu. Tapi para sahabat mereka melakukannya karena Allah. Mereka bukan jenis yang pengikar hawa nafsu. Kalau masih baik dengan dirinya, maka disembunyikan aibnya. Kalau sudah tidak sesuai, dibongkar segalanya. Tidak seperti itu. Sahabat-sahabat semuanya dilakukan karena Allah Ta'ala, walak barok karena Allah. Mereka menjalankan firman Allah Ta'ala, wa aqimus syahadata lillah, tegakkan persaksian karena Allah, bukan karena kepentingan dan hasrat duniawi. Baik. Maka tatkala para sahabat mencela orang tadi yang mati itu, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajibat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib, yaitu wajib masuk ke dalam neraka. Apakah berarti orangnya mati kafir? Kita tidak mengetahui. Boleh jadi dia adalah sahabat yang lain juga, tetapi ada perkara yang berat yang menyebabkan para sahabat bersaksi keburukan dia, dan ini menjadi penghapus dosa nantinya. Dan hadis ini tetap dia itu bukan sebagai suatu kepastian bahwasanya dijamin orang yang ditentukan, orang yang dikatakan begini pasti masuk neraka, karena boleh jadi dia akan mendapatkan syafaat sebelum sempat masuk neraka nantinya. Bukan mustahil. Hanya saja persaksian yang betul itu sangat membahayakan untuk orang yang memang dipersaksikan keburukannya. Jadi hadis ini tidak berdiri sendiri, dia masih dibatasi dengan hadis-hadis yang lain. Tetapi memang ini kabar gembira untuk orang yang dipersaksikan dengan kebaikan, dan menjadi kabar yang menakutkan untuk orang-orang yang dipersaksikan dengan keburukan. Kemudian Umar bertanya, apa itu wajibat? Ini menunjukkan jawazu al-istifsar indal iskal, boleh meminta perincian tatkala ada kerumitan. Qal hadza asnaitum alaihi khaira. Orang yang ini kalian menyanjungnya dengan kebaikan, fa wajabat lahul jannah, maka dia wajib untuk masuk ke dalam surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra.
Sedangkan orang yang ini kalian menyebut-nyebut keburukannya, fawajabat lahul jannah, dia wajabat lahun nar, dia wajib untuk masuk ke dalam neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi Allah di bumi. Baik. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu diperbincangkan hadis ini oleh para ulama sehingga terbentuk 3 madhab. Madhab pertama, bahwasanya ini khusus untuk para sahabat karena mereka sudah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, maka persaksian mereka adalah persaksian yang benar. Tapi ini pun masih secara umum seperti itu. Telah kita ketahui hadis-hadis yang lain, tatkala para sahabat mengatakan fulan syahid, Nabi diam. Tatkala masuk ke fulan syahid, Nabi mengatakan kalla fa inna aba'ata akhadha ghallaha qabla an tuqsam qad taghallalat bihin nar. Sesungguhnya abaya yang dia korupsi dari ghanimah sebelum ghanimah itu dibagi-bagi telah menyalakan api neraka untuknya. Menunjukkan kalau persaksian sahabat betul dan itu asalnya, maka itu diterima. Tapi kalau suatu ketika keliru, tetap sahabat bukan orang yang maksum secara individual, ternyata pernah keliru misalkan, ya maka persaksiannya tidak diterima ketika menyelisihi kenyataan. Jelas Nabi lebih tahu bahwasanya orang yang ini ternyata bukan syahid. Demikian pula tatkala Ummu Sa'ib, kalau tidak salah Ummu Sa'ib ya, anak-anak terlupakan, yang bersaksi bahwasanya si fulan ini yang mati di Madinah itu dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka Nabi mencegah, mengatakan apa yang menyebabkan, dari mana engkau tahu dia itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah, sementara aku sebagai Rasulullah tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapku. Menunjukkan bahwasanya boleh jadi persaksian yang biasanya diterima itu menjadi tidak diterima tatkala menyelisihi kenyataannya. Baik, tetapi secara umum mazhab pertama mengatakan ini khusus untuk sahabat, mereka lah saksi Allah di muka bumi. Baik, makanya ini hanya berlaku jika yang bersaksi adalah sahabat. Untuk orang itu kita yakini masuk surga atau masuk neraka nantinya, atau kita harapkan atau kita khawatirkan. Pendapat kedua mengatakan ini berlaku untuk sahabat dan orang-orang yang memang terpercaya, bersaksi di atas ilmu dan jujur dan sebagainya, dan memang orangnya adalah orang yang sikap. Maka kalau mengatakan fulan itu baik untuk jenazah itu, maka diharapkan dia memang masuk surga tanpa kita berani memastikan. Demikian pula kalau saksi-saksi yang sikoh itu mengatakan bahwasanya fulan itu buruk, dia jahat begini-begini, maka dikhawatirkan dia masuk neraka. Tapi tak boleh kita memastikan. Jelas para ulama bersaksi bahwasanya para tokoh muqtadi'ah itu adalah muqtadi dan begini lebih besar daripada dosa besar dosanya. Tapi apakah kita memastikan seseorang masuk neraka? Tidak boleh. Sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka tanpa dalil yang mentakyin itu. Cuma kita mengatakan amalannya begini, maka dia adalah mungkin mukmin insya Allah, atau dia adalah muqtadi dengan qarinah dengan data begini. Tapi apakah dijamin yang ini masuk surga, yang itu masuk neraka? Kita tidak boleh menjamin itu. Karena boleh jadi ada syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah, atau mungkin dia punya amalan-amalan tersembunyi yang menyebabkan dia itu diampuni, boleh jadi. Sebagaimana yang dialami oleh siapa itu? Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Dia kadzdzab dan dia memiliki beberapa penyimpangan. Ulama mengatakan dia matruk. Dia sudah mati tapi dicaci seperti itu, dia matruk. Baik, apakah kita katakan oh dia dijamin masuk neraka? Tentunya tidak demikian. Bahkan ditulis di dalam biografi dia oleh para a'imah, ada ulama-ulama, orang-orang soleh bermimpi melihat dia setelah dia mati. Ditanya apa yang diperbuat oleh Rabbmu kepadamu? Dikatakan Allah mengampuni saya. Walaupun dosa banyak tapi masih mungkin untuk diampuni. Ditanya kenapa engkau diampuni? Dia mengatakan ya karena waktu sedang hujan saya melindungi buku-buku saya dengan badan saya. Ternyata Allah menghargai, tidak menyia-nyiakan amalan tadi. Walaupun lautan ilmu dia itu dan lautan hafalan, tapi itu tidak berguna karena dia
dusta di dalam riwayat dan dia suka minum khamar, yang itunya tidak berguna, tetapi justru yang menyebabkan dia selamat adalah dia menyelamatkan buku-buku dari terkena hujan. Menunjukkan orang yang mati walaupun dicaci, walaupun Nabi sudah mengatakan wajabat lahun nar, tapi tidak boleh kita memastikan. Cuma kita khawatir dengan sebab dosa-dosa dia jangan-jangan masuk neraka. Tapi apakah pasti nanti masuk neraka? Itu terserah Allah. Tetap tahta masyiatillah. Kalau orang yang mati bukan di atas syirik akbar. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan ini untuk semua umat Muhammad. Tatkala Nabi mengatakan antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah para saksi Allah di bumi, ini untuk semua umat Muhammad. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan, wasaton yaitu khiyaron, umat yang terbaik, agar kalian menjadi para saksi untuk umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, nanti di hari kiamat didatangkanlah Nuh. Kemudian ditanya, hal balagta, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Dia mengatakan na'am. Kemudian didatangkan umatnya Nabi Nuh, yaitu Bani Rasib. Ditanya, hal balaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan risalah pada kalian? Ternyata kaumnya Nuh mengatakan, la ma'atana min nadhir. Tidak, tak ada satu pemberi peringatan pun datang pada kami. Ini dusta tentunya. Padahal didakwai beratus-ratus tahun, hampir 1000 tahun, tapi mengatakan tak ada yang memberikan peringatan. Maka Allah bertanya kepada Nuh, man yashhadulak, siapa yang akan bersaksi untukmu? Maka Nuh mengatakan, Muhammad wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Kemudian Muhammad dan umatnya didatangkan dan ditanya, maka mereka mengatakan, na'am, qad ballagha. Ya, Nuh sudah menyampaikan itu. Tapi dari mana umat Muhammad tahu? Yaitu dari kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, menunjukkan boleh bersaksi di atas persaksian yang betul di dalam pembahasan fikihnya ini. Nah, kemudian Nabi membacakan ayat itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi terhadap umat manusia. Menunjukkan dohirnya semua umat Muhammad, karena hadisnya mengatakan apa? Muhammad wa ummatuh. Umat Muhammad adalah sebagai saksi. Baik, jelas pendalilan itu baik. Hanya saja kita harus tahu hadis tadi, hadis dan ayatnya itu umum. Sementara dalil-dalil yang lain telah memberikan pembatasan. Misalkan yaitu ayat di dalam surat An-Nur, fala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang fasik, yaitu untuk orang-orang yang membuat tuduhan palsu tanpa bayinah yang mencukupi, asal menuduh saja, maka mereka orang fasik, persaksiannya tidak boleh diterima. Ini menunjukkan ada umat Muhammad yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim telah mengatakan, apa itu? La yakunu syahidan wala syafi'an ata'an wala'an. Tidak layak untuk menjadi saksi ataupun memberi syafaat orang yang suka mencaci dan orang yang suka melaknat. Nah, berarti apa? Dalil-dalil yang umum telah dibatasi dengan dalil-dalil yang khusus. Tidak semua layak jadi saksi. Hatta di pengadilan tak semua orang layak jadi saksi. Lihat dia orang fasik ataukah tidak, dia orang yang suka mengutuk, suka mencaci maki atau tidak. Soalnya kalau suka mengutuk, boleh jadi karena memang lidahnya itu mudah berbicara tanpa takwa kepada Allah, boleh jadi dia akan bersaksi palsu. Maka yang seperti ini persaksiannya tertolak. Tapi berarti mana yang betul? Jelas pendapat pertama kuat sekali. Pendapat kedua dohirnya adalah lebih tepat. Karena Nabi tidak hanya mengatakan sahabat, tapi kalian, mungkin sahabat, mungkin umat Muhammad, tetapi yang memenuhi syarat-syarat. Makanya pendapat kedua yang betul, yaitu para sahabat dan orang-orang yang memang sikoh, bersaksi dengan benar dan sebagainya, bukan sembarang orang.
Nah, orang yang seperti inilah yang persaksiannya bermanfaat secara umum. Walaupun kita tahu dengan dalil-dalil yang lain, terkadang persaksian sahabat tidak diterima oleh Nabi tatkala menyelisihi apa yang jelas Allah dan Rasulnya lebih tahu keadaan secara individual sesuai dengan wahyu Allah tentunya. Tapi secara umum persaksian orang seperti inilah yang bermanfaat, yaitu para sahabat dan orang-orang siqah yang bersaksi dengan jujur, adil, bukan asabiyah, bukan fanatisme, bukan emosional. Oh, tatkala ada berita begini, sudah, dia buang saja. Bukan yang seperti itu. Ilahuna wallahu a'lam.